Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali pada malam hari ini belajar kitab Al-Adabul Mufrad, adab yang disendirikan oleh Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Kita pada malam hari ini masuk di bab ketiga setelah sebelumnya selesai dari bab birrul berbuat baik kepada ibu. Maka di bab ketiga beliau ikutkan dengan bapak, menyebutkan hadits yang sama dengan sebelumnya, cuman beda orang, beda yang meriwayatkan. Kalau sebelumnya hadits dari sahabat Bahas ibn Hakim yang dia nukil dari kakeknya, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sini nanti beliau akan menukil hadits Abu Hurairah. Kata beliau rahimahullah, babun birrul ab, bab berbuat baik kepada bapak, seorang ayah. Beliau sampaikan di sini dua hadits pentingnya kita berbuat baik kepada ayah kita. Kata beliau, haddatsana Sulaiman ibn Harb, telah bercerita kepada kami, itu guru dari Imam Al-Bukhari, Sulaiman ibn Harb. Beliau Abu Ayyub Al-Basri, berasal dari negeri Basrah, Irak. Beliau adalah termasuk guru dari Imam Al-Bukhari yang thiqatun ma'mun, terpercaya. Qala, guru dari Imam Bukhari beliau berkata, haddatsana Wahib ibn Khalid, telah bercerita kepada kami Wahib ibn Khalid. Beliau Al-Bahili, sama juga thiqatun hujjah, rawi yang terpercaya dan jadi hujjah dalam sanad hadis. Qala, beliau berkata, Ani bin Subromah, dari Ibn Subromah. Nama beliau adalah Abdullah, cuman dikenal dengan Ibn Subromah, dari anak dari ayahnya Subrumah, dan beliau punya kunyah juga Abu Subrumah, nama panggilannya. Qala, beliau berkata, sami'tu Abu Zur'ah, saya mendengar Abu Zur'ah, ini seorang tabi'in besar. Beliau adalah Ibnu Amr Ibnu Jarir Al-Bajali, termasuk ulamanya tabi'in generasi kedua. Dan ayahnya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Jarir Al-Bajali. Beliau berkata, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Diperselisihkan namanya menjadi 32 pendapat, karena beliau dikenal dengan nama panggilan Abu Hurairah. Semenjak dia masuk Islam dikenal dengan Abu Hurairah, sehingga tidak diketahui dengan pasti, bahkan banyak penukilan tentang namanya. Cuman dari semua penukilan itu beliau bernama Abdurrahman Ad-Daus. Itu dari semua pendapat yang menukil namanya, hanya saja dikenal dengan panggilan Abu Hurairah, karena Nabi juga memanggilnya dengan Abu Hurairah. Beliau ini punya keutamaan karena
beliau adalah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi secara mutlak. Tidak ada yang menyalahkannya. Bersamaan dengan masuk Islamnya, di belakang 3 tahun sebelum Nabi meninggal. 3 tahun sebelum Nabi meninggal, dia masuk Islam. Tapi banyak sekali dia hafal hadis dari Nabi SAW karena dia selalu menemani Nabi dan tinggal di masjid. Ini kalau di zaman kita sekarang dibilang mondok. Iya, dia termasuk ashabus suffah. Termasuk sahabat yang tinggal di masjid karena kekurangan hartanya. Iya, kadang beliau tidak makan untuk belajar Islam. Untuk belajar Islam. Beliau bahkan mengikat batu di perutnya supaya tidak lapar. Tapi setelah itu beliau mendapatkan kemuliaan karena semangatnya terhadap ilmu. Karena ilmu itu kalau kita semangat terhadapnya, maka itu adalah sebab kebaikan untuk kita dunia akhirat. Bahkan ilmu sebab kita dimudahkan rezeki. Itu sudah dibuktikan dari zaman sahabat bahwa datang belajar bermajelis sebab kita dimudahkan rezeki setelahnya. Ada seorang di sahabat Nabi datang kepada Nabi melaporkan saudaranya yang tidak kerja, hanya belajar. Sementara dia bekerja, membiayai sahabat temannya itu, saudaranya. Dia datang melaporkan kepada Nabi bahwa ini saya bekerja, ini saudaraku tidak bekerja, cuma datang belajar. Maka kata Nabi kepadanya, la'allaka turzaqu. Iya, bisa jadi kamu diberi rezeki karena sebab itu saudaramu belajar. Ya, maka hadis ini dipakai oleh para ulama bahwa belajar sebab yang bisa mendatangkan rezeki Allah. Iya, kita datang duduk bermajelis walaupun maghrib isya, itu sebab bisa jadi kata Nabi, sebab kita dimudahkan rezeki besok. Dan rezeki kita kemari. Rezeki kita kemari. Lihat Abu Hurairah, setelah beliau hidup pahit di masa hidup bersama Rasulullah, rela lapar untuk mencari hadis dari Nabi. Bahkan beliau bukan hanya bertanya tentang masalah dunia atau yang dilakukan oleh Nabi saat beliau saksikan di hidupnya. Beliau bahkan mempertanyakan kepada Nabi, bahkan diamnya Nabi. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi kalau takbir Allahu Akbar, beliau diam. Tidak baca apapun yang kedengarannya di belakang. Sampai beliau baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Abu Hurairah bertanya, kenapa kamu diam? Tidak ada orang bertanya, kenapa kamu diam antara takbir dan Al-Fatihah? Maka Nabi menjelaskan kepadanya. Akhirnya dia dapat hadis. Tidak ada yang meriwayatkan hadis itu kecuali dia. Iya, dia dapat hadis tentang doa iftitah yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim untuk dikeluarkan dalam sahih. Untuk dikeluarkan dalam sahih. Kata Nabi SAW, saya membaca, karena kan tidak jahar, tidak dibaca keras, sehingga tidak didengar oleh sahabat apa yang Nabi baca di depan antara takbir dan Al-Fatihah. Maka Nabi katakan kepadanya, saya membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyai kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ksilni min khotoyai bil ma'i wasalji wal bar. Ya Allah, saya membaca ini doa iftitah yang paling sahih dalam semua madhab.
Ini doa iftitah paling sahih. Saya membaca, Allahumma ya Allah, ba'id baini, jauhkanlah antaraku, wa baina khotoyai, dan antara dosa-dosa, kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ini permintaan pertama. Permintaan kedua, Allahumma ya Allah, nakini, sucikanlah saya, min khotoyai, dari dosa-dosa, kama yunaqqa, sebagaimana dibersihkan, disucikan, as-saubul abyad, pakaian putih, minad danas, dari kotoran. Artinya disucikan sebersih-bersih dari dosa. Setelah itu permintaan ketiga, Allahumma qsilni, ya Allah, mandikanlah, bersihkanlah saya, min khotoyai, dari dosa-dosa, bil ma'i, dengan menggunakan air, wasalji, dan menggunakan salju, wal bardi, dan menggunakan embun. Tiga doa, tiga permintaan ini yang disebut dalam doa iftitah. Ini dibaca oleh Nabi dan Abu Hurairah sampaikan kepada kita karena semangatnya belum belajar. Bahkan pernah suatu ketika, dan disitulah Nabi akui Abu Hurairah itu sangat semangat dalam mencari ilmu, sehingga jangan heran kenapa belum paling banyak. Kenapa belum paling banyak? Pernah beliau bertanya kepada Rasulullah, dan ini pertanyaan tidak mungkin datang kecuali dari orang yang semangat untuk kebaikan dunia akhiratnya dan semangat untuk mengetahui yang namanya ilmu. Dia pernah bilang, ya Rasulullah, man as'adun nasi bisyafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat kamu nanti di hari kiamat? Kan semua orang mau syafaat. Dan semua kita paham bahwa seluruh para nabi itu ada doa yang mustajabah untuknya. Kalau dia minta kepada Allah, dia akan berikan. Semua nabi telah meminta doa itu. Kecuali nabi kita, dia bilang, beliau katakan, saya tidak minta kepada Allah. Saya simpan untuk saya minta nanti di hari kiamat kepada Allah. Apa itu? Yaitu meminta kepada Allah supaya beliau menjadi pemberi syafaat untuk umatnya. Itu rahmatnya nabi semua kepada kita. Belum tak minta kebaikan di dunia, belum simpan untuk kita di akhirat. Meminta syafaat supaya diberi izin untuk memberikan syafaat kepada umatnya, bahkan kepada manusia secara umum di padang mahsyar. Dan nanti huru hara di hari kiamat, semua orang ingin disegerakan hisabnya, sehingga orang-orang datang kepada para nabi dan rasul Allah. Datang kepada manusia pertama Adam, Rasul pertama Nuh, Rasul yang Allah berbicara langsung padanya Musa, Rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan keutamaan kepadanya, bahwa dia bisa menyembuhkan yang sakit, bahkan bisa menghidupkan yang mati atas izin dari Allah. Iya, Nabi Isa. Semua orang datang kepada ulul azmi, Ibrahim, bapaknya para nabi. Tapi semuanya menjawab kepada orang-orang yang datang kepadanya, nafsi, nafsi, diriku. Saat orang datang kepada nabi kita, Nabi Muhammad, kata beliau, analah, saya yang bisa itu memberikan syafaat supaya segera dilakukan hisab. Maka Nabi pun menghadap kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa kepadanya supaya dikabulkan, diberikan syafaat, dijadikan beliau sebagai pemberi syafaat untuk umat manusia di padang mahsyar. Maka Allah kabulkan doanya itu. Ini yang ditanyakan oleh Abu Hurairah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Kata Nabi SAW,
ketika mendengarkan pertanyaan itu, ya, saya tidak mengetahui ada orang yang akan bertanya tentang itu. Yang lebih pertama daripada dirimu. Kenapa bisa? Kata Nabi, min hirsika alal ilmi. Itu karena semangatmu terhadap ilmu. Jadi bukan bertanya tentang masalah dunia saja. Bahkan nanti kehidupan akhirat, siapakah orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan syafaat? Inilah semangat. Belakang masuk Islam, tapi paling banyak ilmunya disebabkan karena semangatnya terhadap ilmu. Ditambah lagi, setelah Nabi meninggal, dia duduk di masjid mengajarkan orang ilmu. Dan rezekinya tidak kurang. Rezekinya tidak kurang. Belum ditakdirkan menikah dengan seorang perempuan yang lapang rezekinya. Pernah suatu ketika belum pakai sapu tangan, wajahnya, keringatnya. Inilah dulu yang saya susah. Sekarang biar usap keringat pakai sapu tangan. Iya. Yang membuat ilmunya banyak tersebar karena mengajar. Karena mengajar. Orang-orang sibuk di pasar, pertanian, peternakan, dia di masjid. Bahkan pernah dia pergi ke pasar. Dia pergi ke pasar. Dia berteriak, celaka kalian. Di sana ada warisan Rasulullah SAW dibagikan, kalian masih di sini. Masih di pasar. Semua orang lari dari pasar. Siapa yang tidak mau dapat warisan Rasulullah? Lari semua ke masjid. Sampai di sana tidak ada mereka dapat apapun. Kecuali beberapa orang lah ada halaqah mengaji, ngaji. Kembali ke Abu Hurairah. Kamu bilang ada warisan dibagi, tidak ada di sana. Belum bilang itu di sana diwariskan, disampaikan ilmu, hadits Nabi, itulah warisannya Nabi. Karena Nabi bersabda, inna ma'asyaral anbiya lam nuri. Kami para nabi itu tidak mewariskan harta. Ma taroknah sadaqah. Apa yang kami tinggalkan berupa harta, itu bernilai sedekah di jalan Allah. Bernilai sedekah. Makanya saat Fatimah datang kepada Abu Bakar sebagai khalifah kaum muslimin setelah Nabi meninggal, datang meminta warisan bapaknya. Tapi Abu Hurairah sudah mendengarkan hadits dari Nabi. Kami tidak mewarisi harta. Apa yang kami tinggalkan berupa harta, itu sedekah untuk di jalan Allah. Tapi apa yang mereka wariskan? Ilmu. Innama warratu al-ilma. Tidak lain yang para nabi dan para rasul Allah wariskan kepada kita adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihabdin wafir. Kata Nabi, siapa mengambil warisan ilmu itu, maka dia telah mengambil bagian yang banyak dari warisan Nabi. Makin banyak yang kita dengar dari hadis, maka makin banyak warisan yang kita dapat dari Nabi kita. Nah, inilah Abu Hurairah. Belum mewarisi dari Nabi apa yang tidak diwarisi oleh banyak orang. Warisan ilmu. Dan inilah warisan yang paling utama. Tidak ada warisan yang lebih utama yang kita dapatkan kecuali warisan ilmu. Yang lain akan hilang. Warisan ini tidak pernah hilang. Kita bisa lihat. Abu Hurairah wafat sebelum tahun 60 Hijriah. Abu Hurairah belum wafat di tahun 59 atau di tahun 60. Wafat Hijriah radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi sampai hari ini, malam ini kita di tahun 1446 Hijriah. Masih kita sebut dan masih kita doakan. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Berapa lisan yang mendoakannya? Kita tahu kenapa? Ilmu. Orang-orang yang punya harta tidak didoakan. Meninggal, habis hartanya, tidak disebut.
orang yang punya ilmu meninggal masih disebut. Inilah yang membuktikan bahwa warisan ilmu itu lebih utama. Nah, inilah yang harus kita cari. Walaupun sedikit, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kita hanya sampaikan kepada anak kita satu hadis, istri kita satu hadis, tidak ada masalah. Kalau itu diamalkan terus, iya, itu lebih berharga daripada apapun yang kita wariskan. Karena kata Nabi SAW, idza matal insan in qata min amalihi illa min salah. Jika seorang itu meninggal, terputus seluruh amalannya kecuali 3. Sedekatun jariyah, sedekah yang masih bermanfaat setelah kita meninggal. Masih orang pakai. Apakah dengan menanam pohon, membangun masjid, membuat jalan. Kita ada orang mau buka jalan, kita beli tanahnya dan kita kasih untuk jalan. Itu namanya sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang diambil manfaat. Kita pernah kasih tahu seorang bahwa kalau kamu masuk masjid, sholat 2 rakaat. Atau kalau kamu bangun sholat subuh, sebelum qomat, lakukanlah 2 rakaat. Ringan. Maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dari yang kita ngomong itu, atau sekarang kita lebih mudah lagi, tidak perlu ngomong, status. Dari yang kita status itu orang lakukan, orang amalkan, kita dapat pahala tanpa mengurangi pahala yang melakukannya. Man dalla ala khairin falahu ajr kafa'ili. Siapa yang menunjuki sebuah kebaikan, baginya pahala seperti pelakunya. Jadi jangan sampai ada kebaikan yang kita remehkan. Yang kita remehkan karena ilmu yang diambil faedahnya masih mengalir saat kita sudah meninggal. Yang ketiga, waladun soleh yad'ulah. Anak soleh yang mendoakannya. Tapi kan tidak semua orang punya anak. Tapi saya kira 2 tadi itu semua kita bisa. Kita bisa, kalau tidak bisa membangun satu masjid, kita membantu pembangunan masjid. Kita tidak bisa membangun jalan, bantu membangun jalan. Kita tidak bisa, misalnya, membangun jalan, membangun masjid, tanam pohon. Jangan orang makan, burung yang makan. Sedekah. Burung. Belum lagi orang. Inilah, sekali lagi, saya cuma mau memberikan faedah kepada kita bahwa ilmu itu membuat nama kita disebut terus. Iya. Walaupun saat kita sampaikan orang tidak terima. Tidak harus ilmu itu diterima saat kita ngomong. Tidak harus. Nanti bisa saja ilmu itu orang akan terima, akan ingat setelah kita meninggal. Setelah kita meninggal, apalagi yang kita sampaikan kepadanya ilmu keluarga kita sendiri, istri kita sendiri, anak kita sendiri. Para ulama salaf mereka berkata, azhadun nas fil alim ahli. Orang yang paling zuhud terhadap ilmunya seorang alim, seorang syekh, seorang ustadz adalah keluarganya sendiri. Kalau dia ngomong ke orang lain, dengar. Tapi kalau dia ngomong ke keluarganya, tidak. Tidak dia dengar. Tapi sebenarnya dia dengar. Cuman dia tidak amalkan kadang waktu kita hidup. Nanti saat kita sudah meninggal baru diingat. Ingat suaminya? Ingat. Pernah dia ngomong begini suamiku. Alhamdulillah. Jadi walaupun istri tidak dengar sekarang, bawa saja ke tempat taklim. Iya. Bawa saja ke tempat taklim. Kalau dia tidak dengar sekarang, dia tidak amalkan, nanti setelah kita meninggal dia akan ingat. Oh, suamiku pernah ajak ke situ, saya pernah dengar. Ubaid itu orang Bimai bilang. Faedah lagi kita. Tidak harus kita bicara itu baru kita dapat pahala menyebarkan ilmu. Tidak harus. Kita ajak orang ke sini, kita juga dapat pahala namanya menyebarkan ilmu. Jangan anggap bahwa kita ceramah di meja, baru kita dianggap menyampaikan ilmu.
Enggak harus. Kita ajak saja orang. Atau kita status. Akhirnya ada orang yang teringat. Oh iya, ada jadwal malam hari ini. Dia datang ke masjid gara-gara kita status. Kita dapat pahala. Jadi kadang ada orang ke masjid, dapat pahala 2 orang. Ada juga orang ke masjid, dapat pahala 3 orang. Iya, kalau kita tahu ini, sebenarnya kalau ada pengumuman taklim, pasti kita rajin status dan rajin kita sebarkan. Pasti. Tapi kadang kita, ya, kadang tahu tapi setan bilang, jangkut tindis bagi. Iya, kita tahu yang paling sedikit bagi-baginya, dan paling sedikit orang kasih jempol, kalau itu sunnah. Dan itu orang benar. Saya biasa menyaksikan Ustadzul live, paling sedikit penonton. Tapi coba Ustadz sesat yang lain. Kenapa? Setan. Kita buka YouTube, kita nggak nonton. Kasih lewat. Kita nonton TikTok. Kita nonton yang lain. Begitu. Tapi kalau ustadz-ustadz yang tidak benar, yang mengajak kepada bid'ah, khurafat, ramai menonton. Kan mereka suka. Mereka suka. Tapi kalau kita bertanya, kenapa bisa mereka suka? Setan. Iya, karena setan selalu mengajak kita untuk menjadi penduduk neraka seperti dia. Dia sudah dihukumi oleh Allah, pasti masuk neraka. Jadi dia selalu mengajak kita ke situ. Di situ sebenarnya kunci. Itu adalah intinya kalau kita mau tahu. Makanya kalau yang disebarkan adalah kebaikan, betul-betul itu kebaikan. Paling tidak jarang sekali kita menindis like, jempol. Tapi kalau konten biasa, bukan hanya jempol, kita komen. Kita paham itu? Itu adalah masalah. Ada di situ perjuangannya setan. Karena setan berusaha sekali bagaimana kita tidak menyebarkan ilmu. Kenapa? Setan tahu kalau kita sebarkan ilmu, lihat ini Abu Hurairah. Beginilah jadi. Setiap kita sebut hadis, doakanlah. Iya, mendoakannya. Makanya ini adalah amalan tentunya wakaf Abu Hurairah yang paling tinggi untuk Islam. Belum menyampaikan kepada kita hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, belum berkata, qila ya Rasulullah. Dikatakan, ditanyakan, wahai Rasulullah, man abar? Siapakah orang yang harus saya berbuat baik padanya? Ini sama dengan hadis sebelumnya, tapi ini orang lain lagi. Qala, kata Nabi, ummuk, ibumu. Qala, thumma man, kemudian dia berkata, kemudian siapa? Ummuk, ibumu. Qala, thumma man, kemudian siapa? Qala, beliau berkata, ummuk 3 kali. Qala, kemudian ketiga, kemudian siapa? Abu, bapak. Ini hadis sahih. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Imam Bukhari sendiri sebutkan di dalam sahihnya. Tentunya seperti yang kita sudah sebutkan di pertemuan sebelumnya, ini pentingnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ibu secara khusus, kemudian bapak. Kemudian bapak. Hadis kedua, kata beliau di bab ini, karena hadisnya sudah sangat jelas sekali, ya, yang dikatakan oleh Nabi. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadis ke-6 di bab ketiga. Haddatsana Bishr ibn Muhammad, telah bercerita kepada kami Bishr ibn Muhammad. Beliau, ya, Bishr ibn Muhammad As-Sikhtiyani, Suduk. Iya. Riwayat rawi yang jujur dalam penukilan. Qala, beliau berkata, akhbarana Abdullah. Beliau berkata, telah bercerita kepada kami Abdullah. Maksudnya adalah Abdullah ibn al-Mubarak, Syekhul Islam. Ini imam dalam masalah Islam. Qala, beliau berkata, akhbarana Yahya ibn Ayyub. Telah bercerita kepada kami Yahya ibn Ayyub.
ibn Amr ibn Ayyub. Qala, beliau berkata, haddatsana Abu Zur'ah, sama telah bercerita kepada kami Abu Zur'ah yang tadi tabi'in, ulama dari tabi'in. An Abu Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dua kali beliau di malam hari ini beliau berkata, ata rajulun nabi Allah, datang seorang lelaki kepada Nabi Allah, Nabi kita Muhammad SAW. Faqala, beliau berkata, ma ta'muruni. Ini beda konteksnya. Sekarang ada, jadi banyak sekali orang datang bertanya kebaikan kepada Nabi. Orang ini datang kepada Nabi dan berkata, apa yang engkau perintahkan saya? Ya, maksudnya, tolong perintah saya dengan sesuatu perintah yang saya bisa lakukan. Faqala, kata Nabi kepadanya, birra ummak, lihat perintah. Berbuat baiklah kepada ibumu. Tsumma ada, kemudian dia kembalikan lagi, ulang. Tapi Nabi tetap bilang, birra ummak, berbuat baik kepada ibumu. Tsumma ada, dia ulang lagi ketiga kali. Faqala, kata Nabi, birra ummak, berbuat baik kepada ibumu. Tsumma ada rabi'ah, kata Abu Hurairah, kemudian dia ulang keempat. Faqala birra abak, maka kata Nabi, berbuat baiklah kepada bapakmu. Ini sangat jelas sekali, makin jelas bahwa wajib kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Walaupun dolim. Ini penting ini. Walaupun kedua orang tua kita dolim kepada kita. Beliau sampaikan bab ini. Kita tutup dengan bab yang beliau sebutkan ini. Bab keempat. Babun birru walidai wa indolama. Bab wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua walaupun keduanya dolim. Keduanya tidak adil kepada kita. Beliau sampaikan hadis ini ada masalah dalam sanadnya. Ya. Beliau berkata, haddatsana Hajjaj. Telah bercerita kepada kami Hajjaj. Iya, Hajjaj Ibn Minhal Sulami Hafidh. Belum tidak ada masalah. Rawi yang kuat, guru dari Imam Bukhari. Qala, beliau berkata, haddatsana Hammad Ibn Salamah. Telah bercerita kepada kami Hammad Ibn Salamah. An Sulaiman At-Taimi. Sampai di sini tidak ada masalah. Ini rawi-rawi yang terpercaya. Telah bercerita kepada kami Hammad Ibn Salamah dari Sulaiman At-Taimi. An Sa'id Al-Qaisi. Dari Sa'id Al-Qaisi. Ini sebabnya. Dia membuat hadis ini tidak kuat. Iya. Ibn Hajar berkata tentang Sa'id Al-Qaisi makbul. Bisa diterima kalau ada pengikut dari rawi yang lain. Dari jalur yang lain. Karena orang ini majhul hal. Tidak ditahu keadaannya. Terpercaya atau tidak. Tidak diketahui. Sehingga dengan sebab inilah hadis ini nanti menjadi lemah. Cuman maknanya benar. Sesuai dengan ayat yang saya akan sebutkan sebentar ayatnya. Qala, beliau berkata an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, qala. Ini asar, ucapan dari Ibnu Abbas. Ma min muslimin lahu walidah. Tidak ada seorang muslim pun yang memiliki kedua orang tua masih hidup. Musliman. Muslim. Yusbihu ilaihi ma muhtasibah. Selalu dia melayani keduanya karena mengharap pahala dari Allah. Illa fatahallahu babain. Kecuali Allah akan membukakan untuknya dua pintu. Ya'nil minal jannah. Yaitu dua pintu surga. Wa in kana wahidun fawahid. Kalau tersisa satu orang tuanya, maka akan terbuka untuknya satu pintu surga. Wa in aqdaba ahadahuma walam yardallahu anhu. Jika dia membuat marah salah seorang dari kedua orang tuanya, maka Allah tidak akan ridho kepadanya hatta yardo anhu, sampai kedua orang tuanya itu atau salah satunya itu ridho kepadanya.
Makna hadis ini hadis dhaif. Kila bahkan dikatakan kepada Ibn Abbas, wa in dolama, walaupun keduanya dolim. Qala wa in dolama, walaupun dolim. Walaupun dolim. Ini hadis dhaif secara sanad, tapi maknanya sudah benar seperti yang kita pernah baca sebelumnya. Ridho Allah, diridhonya orang tua. Terkait dengan orang tua yang dolim, kita bisa baca ayat 14-15 di surat Luqman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat ayat 14, "Wa wassaynal insana biwalidayhi." Kami berwasiat kepada seorang insan kedua orang tuanya. Hamalathu ummu wahanan ala wahan. Ibunya telah mengandungnya di atas kesusahan yang berlipat. Wa fisaluhu fi amain, kedua orang ibunya menyusuinya selama 2 tahun. Kata Allah, anishkurli, hendaklah seorang anak itu bersyukur kepadaku. Wali dan kedua orang tuamu. Ilayal masir, hanya kepadaku engkau dikembalikan. Setelahnya, ayat 15. Ini poin kita. Wa in jahadak, kalau kedua orang tuamu memaksa kamu. Ala antusyrika bi, untuk berbuat syirik, menduakan. Dia memaksamu untuk syirik. Itu kedoliman paling besar. Apalagi hanya sekedar tidak memberikan kepada kita sesuatu. Dia beri yang lain, kita tidak. Ini dia sudah mengajak kepada syirik. Dia memaksa, bahkan kata Allah, wa in jahadan, kalau keduanya memaksa kamu antusyrika bi, untuk menduakanku, ma laisa laka bihi ilm, yang kamu tidak punya ilmu tentang itu tidak boleh. Berdasarkan yang kamu tahu, fala tuti'huma, jangan kamu taati. Jangan kamu taati. Ingat kata Allah, jangan kamu taati. Allah tidak bilang durhakalah kepadanya. Allah tidak bilang begitu, tapi Allah katakan jangan kamu taat. Terus kita apakan? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kamu temani dia di dunia ini secara ma'ruf. Orang tuamu bagaimanapun keadaannya, kamu temani. Kamu ke sana, ke rumah orang tuamu, karena dia yang melahirkanmu. Dia menjadi sebab kamu ada. Walaupun dia dolim. Ini dolim apalagi yang lebih besar daripada mengajak syirik. Jangan kamu taati ajakannya. Tapi kata Allah, tetap kamu berbuat baik kepadanya. Di dunia. Di dunia. Kenapa disebutkan dunia? Akhirat tak berguna. Ibrahim Nabi. Tapi ayahnya Azar, pembuat patung. Tidak berguna anaknya Nabi. Tidak berguna. Iya, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis yang beliau sebutkan tadi itu maknanya sudah benar. Kita cukupkan? Sudah mau habis? Tumben kita tidak tegur. Alhamdulillah. Berarti teman saya malam hal ini sangat baik. Alhamdulillah. Kita baca sedikit pertanyaan yang bisa kita baca. Alhamdulillah. Jadi, dalalah kita sudah urut ini. Baik. Bolehkah kita jualan di tahun baru? Karena saya tiap hari jualan, Ustaz. Boleh. Kalau memang tugas kita adalah penjual, jual. Yang salah itu adalah kita tiba-tiba muncul tahun baru. Berarti kan kita mau meramaikan, mau memeriahkan. Tapi kalau kegiatan kita setiap hari menjual, maka jual. Maka tetap kita menjual. Iya, di tempat kita jualan. Wallahualam. Mobil suruh kasih pindah. Baik. Yang penting, tolong kasih pindah mobil.
Platnya ini B2513 UBH. Yang merasa tersinggung silakan. Alhamdulillah. Di sini katanya pertanyaan berikutnya, anak kami sudah lama meninggal. Tapi sampai saat ini kami masih sering mengingatnya. Terkadang kami menangis. Apakah ini termasuk meratapi si mayat? Iya. Kalau kita hanya bersedih karena mengingatnya, tidak ada masalah. Karena mengingatnya, itu tidak ada masalah. Nabi waktu meninggal anak beliau Ibrahim di usia 2 tahun. Mengalir air mata. Mengalir air matanya. Sampai Umar bertanya, apa ini? Ada apa? Kenapa engkau menangis? Anakmu meninggal. Rasulullah mengatakan, Al-qulubu tahzan wal ain tadam. Hati bersedih, mata mengeluarkan air mata. Tidak bisa dihindari itu. Kalau ada kesedihan, ya pasti seperti itu. Tapi masalahnya yang penting jangan berucap. Kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Makanya kata Nabi, wala naqulu illa bima yurdi rabbuna. Kami tidak berucap kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Itu kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita baca doa, Allahumma khluq li khairan min. Ya Allah, gantilah saya lebih baik darinya. Ini harus kita baca. Harus kita ucapkan supaya kita ridho terhadap takdir. Kesedihan yang berkepanjangan itu kita tidak ridho terhadap takdir. Ketahuilah, seandainya anak itu hidup, belum tentu bisa berbakti kepada kita. Kalau Allah ambil, berarti itu yang maslahat yang bagus. Kita mungkin sering baca surah Al-Kahfi, penanya. Di surah Al-Kahfi itu ada kisah perjalanan Nabi Musa sama Khidir. Dia bunuh anak yang di pinggir pantai. Khidir bunuh atas perintah dari Allah. Di akhir kisah, Khidir cerita kepada Nabi Musa. Itu Allah inginkan dia dibunuh karena Allah tahu kalau dia besar akan menyusahkan orang tua. Allah ingin menggantinya dengan anak yang lebih baik. Jadi kalau anak wafat, meninggal, ikhlaskan. Belum tentu kalau dia hidup membuat kita bahagia. Ikhlas. Dan dengan itu kita akan digantikan dengan yang lebih baik. Karena tadi itu, di kisah itu tadi, Allah ingin menggantikan dia dengan yang lebih baik. Makanya ikhlas saja, hapus kesedihannya. Karena orang beriman itu tidak sedih terhadap apa yang telah lewat. Dan tidak takut terhadap apa yang akan datang. Wallahualam. Apakah anak yang meninggal belum balik boleh kita sedekah? Boleh kita sedekah, dan apakah sedekah kita bermanfaat untuk si anak? Karena setahu saya anak yang meninggal sebelum balik itu masuk surga. Iya. Tidak perlu kita bersedekah bahkan atas namanya. Tapi kalau kita mau juga tidak ada masalah. Kita namanya berbuat baik untuk anak. Kita berbuat baik untuk siapapun, kita dapat pahala. Kalau anak kita tidak butuh karena meninggal sebelum balik, kita butuh. Karena kalau kita bersedekah atas nama orang meninggal, kita dapat pahala tanpa mengurangi pahala yang kita sebutkan namanya. Jadi kita juga butuh itu sedekah. Walaupun anak kita meninggal dalam keadaan usia belum balik. Ini pakai catat dari rumah ini ya, kita baca saja. Bukan pertanyaan ini ya. Tapi Ustadku, saya ingin minta tolong untuk menyampaikan kepada jamaah. Nah, dengar gitu. Masalah ini semua ini. Tentang terkaitnya merapatkan dan meluruskan shaf. Bisa jamaah kalau merapatkan dan meluruskan shaf, tidak biasa jamaah kalau merapatkan dan meluruskannya shaf, tidak lurus kadang-kadang. Kena kepala orang di belakang. Alhamdulillah, kalau kita meluruskan shaf, kata Nabi, supaya kita tidak kena kepala orang di belakang. Al-Ka'ab bil-Ka'ab. Ini mata kaki.
Kalaupun kita tidak bisa, maksudnya rapatkan mata kaki dengan mata kaki, maksudnya kasih lurus mata kaki kita. Jadi karena yang menjadi ukuran dari lurusnya sok adalah mata kaki. Al-manki bil manki. Kalau kita tidak bisa lihat mata kaki di bawah, kita tahu agak kelebihan perut sedikit, susah melihat mata kaki. Ini Pak, bahu tak ini. Iya, mohon maaf ya. Saya telah menyinggung, saya minta maaf. Iya. Jadi kalau susah kita lihat ke bawah, maka ini bahu. Kata Nabi, iya al-mankib bil mankib. Ini bahu dengan bahu. Kasih rapat, kasih sejajar. Sejajarkan bahu dengan bahu. Insya Allah supaya aman orang juga di belakang. Ya, kalau kita melihat orang depan itu bisa dinasehati, boleh kita kasih tahu. Tapi Pak, ke depan itu sedikit lemah lembut. Lemah lembut. Karena Nabi suruh kita lemah lembut. Apakah boleh nonton film kisah sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab? Kita pernah melihat Umar sehingga bisa difilmkan? Kan begitu. Kalau orang buat filmnya berarti dia berbohong. Kan ada yang tahu gimana itu Umar jenggotnya. Iya. Kalau membaca kisahnya boleh. Iya, tapi menggambarkan dengan gambar orang tidak boleh. Apalagi para nabi tidak boleh. Ya tidak dibolehkan. Tapi boleh kita membacakan kisahnya, memperdengarkan kisahnya. Tapi kalau filmnya tidak. Karena nanti kita akan berbohong tentang badannya orang, bah. Iya. Tentang badannya orang. Tentunya orang beriman la yashhaduna zur, tidak menyaksikan yang dusta. Itu orang beriman. Tidak menyaksikan yang dusta. Itu saja intinya ciri orang beriman. Wallahu. Satu lagi, alhamdulillah. Kita lihat pendek ini ya. Apa Ustaz mau tanya, jika kita kesiangan dari sholat subuh, misal jam 6.00, apakah kita masih boleh mengerjakan dulu sholat sunnah sebelum sholat subuh? Jika maksudnya kita terbangun, matahari belum terbit, sisa sedikit lagi, subuh dulu. Sholat subuh dulu. Karena siapa yang mendapat 1 rakaat saja sebelum matahari terbit, maka dia telah dapat sholat subuh. Jadi subuh dulu. Kalau kita jam 6 ini, matahari belum naik di atas permukaan laut. Tapi kalau sudah naik, maka kita boleh sholat 2 rakaat sebelum subuh, baru sholat subuh. Karena Nabi dengan para sahabat pernah di suatu perjalanan perang, mereka ketiduran. Tidak terbangun kecuali matahari sudah tinggi. Maka mereka pindah dari tempat itu karena ternyata banyak jin di tempat itu. Mereka pindah dan tetap dilakukan seperti biasa. Adzan, sholat 2 rakaat sebelumnya, qomat, baru sholat subuh. Itu kalau sudah lewat waktunya. Sudah lewat waktunya. Wallahu alam. Kita cukupkan, alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.